Baik, kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, gimana tugasnya? Udah selesai? Gimana? Pokoknya dibuat saja dulu, konsepnya dibuat saja dulu. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita hari ini paparan tugas yang saya minta kemarin, ya, di mana kalian saya minta untuk membuat melakukan analisis dari identifikasi isu sampai dengan eh, gagasan kreatif atau inovasinya, ya. Jadi kita ada 10, waktu kita juga terbatas. Jadi satu orang 5 menit saja nanti. Setiap orang tidak usah paparan, ya. Kalian cukup buka saja sambil bercerita, ya, sambil bercerita langsung saja. Katakan coach ini isu terpilih saya, kemudian ini analisisnya, kemudian eh, penyebabnya ini, gagasan kreatif saya ini, yang akan saya lakukan ini, dah itu saja, ya. Tidak usah dibaca satu-satu isinya itu, oke? Oke, baik. Oke, kita beri penghormatan untuk ketua kelompok dulu yang pertama ya, setuju enggak? Setuju ya? Oke, silakan ketua kelompok Andre. Siap, Coach. Izin share. Oke, silakan. Share. Sebentar saja Andre, kau ngomong 2 menit, saya kasih saran 3 menit, selesai 5 menit. Siap, Coach. Hmm. Ini identifikasinya gap analisis, Coach. Terus lanjut Nah, bawah. ini. Dari APKL diperoleh input data harga pangan, Coach, yang terpilih. Terus. USG-nya juga kan. Mm-mm. Ini analisis fishbone, menggunakan fishbone. Hmm. Gagasan kreatifnya Hmm. belum ada aplikasinya, Coach. Hmm. Dan memakai teori tapisan McNamara-nya Google Spreadsheet untuk input data harga pangan, Coach. Hmm. Setelah itu diperoleh tiga tertinggi kan, Coach. Hmm. Masih yang Google Spreadsheet untuk harga pangan yang paling pertama. Hmm. Inovasi yang Oke. dikembangkan sebagai tindak lanjut dari gagasan kreatif adalah penerapan Google Spreadsheet, Coach, sebagai media input data harga pangan yang terintegrasi serta didukung oleh program pelatihan digital interaktif bagi petugas pelaksana. Hmm. Ini rencana kegiatan sebagai pelaksana inovasi, Coach. Yang pertama perencanaan analisis kebutuhan, yang kedua perencanaan format struktur data, ketiga penyediaan pengaturan, keempat pengembangan bisnis data, kelima pelaksanaan program pelatihan digital interaktif, enam uji coba dan verifikasi bertahap, tujuh monitoring dan evaluasi pelaksanaan, delapan penyempurnaan dan pengembangan lanjutan. Sudah, Coach. Oke. Jadi isu yang diangkat tadi apa? Belum. Penginputan data harga pangan, Coach. Oke. Apanya yang mau kamu angkat itu? Datanya atau proses penginputannya atau hasil inputannya atau bahan inputannya, data mentahnya. Ke atas Selama nih, ini ke atas nih, ke atas nih. Paling atas ya. Langsung. Selama ini kenapa? selama ini petugas pencatat harganya masih masih manual, Coach. Tulis di kertas, kirim foto, Hmm. laporannya, Coach. Hmm. Terus rencana kamu ke depannya gimana? Membuat Google Spreadsheet, Coach. Jadi dia langsung isi kan dari sana. Jadi kita tinggal pengecekan pengecekan aja tinggal. Oh, kamu ngeceknya dari kantor. Iya, Atau gimana ngeceknya sih? dari kantor. Kalau yang penginputannya lewat enumerator, Coach. Penginputan harganya di Eh, tiap-tiap kecamatan. enumerator itu apa sih? Pihak pencatat, pencatat apa? Oh, Tugas lapangannya, enumerator. Coach.
Nama petugasnya itu. Ya, Enggak, nama petugas di tiap tiap kecamatan. iya namanya enumerator ya namanya. Bukan nama pribadinya, terus nama apa? Nama pencatatnya, dari petugasnya. Jadi Nah, iya petugas maksudnya pencatat petugas harga pangan. pencatatan itu istilahnya enumerator namanya apa? Iya, istilahnya. Oh iya, oke, baik. Jadi ya, eh, jadi nanti yang si Andre atau tim yang di kantor tinggal ngecek dari kantor gitu. Iya, coach. Nah, terus setelah masuk diapakan lagi? Dibuat laporannya coach itu coach. Dibuat tabel kan kalau selama ini di kantor. Jadi kalau selama ini masih manual dia cuma ngirim lihat foto harga-harga pak komoditas pangan. Nah, kalau dia, oh artinya dia mengisi lewat HP maksudnya, yang enumerator tadi. Atau gimana sih? Coba gimana kerjanya? Selama ini Coba. selama ini mereka mencatat lewat lewat tulisan manual, tulis tangan coach. Dia Nah, kirim terus, foto ke WA, nah nanti rencana kamu mereka nyatanya pakai HP. pakai HP coach. Nah, terus Biar langsung kan, ya dari HP mereka tadi dari HP nanti kamu nyiapkan cloud-nya gitu. iya Atau kita gimana sih? nyiapkan cloudnya coach. Nah, terus nanti langsung terbaca di tempat kamu. Hubungannya ke Google Spreadsheet apa? Langsung, ya dia langsung input di Google Spreadsheet itu coach. Jadi biar biar lebih cepat dan juga kalau selama ini kan kalau suka apa salah baca tulisannya kan rawan terjadi kesalahan data coach. Kayak angka 8 mirip angka 6. Hmm, ya, 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 ya. Oke, jadi yang terpilih isunya. Nah, kamu nih isunya itu si Andrik langsung gunakan kalimat-kalimat tadi. Jadi secara isu kan pernyataan negatif, ya gitu ya. Terus dia ada fokusnya gitu. Coba lihat mana isu yang dari identifikasi ini. Coba lihat yang APKL, APKL, APKL coba. Nah, ulang tugas kamu adalah melakukan input data harga pangan. Oke ya. Pangan. Nah, itu bukan isu. Ya isu itu berbentuk pernyataan negatif. Nah itu minimnya pendampingan dan sosialisasi. Nah itu baru isu, kalimat isu ya. Ya. Jadi kamu tadi misalnya input Ya harga coach. pangan. Nah, apa yang terjadi dengan input harga pangan itu? Jadi misalnya masih lamanya proses penginputan harga data masih masih lambatnya proses penginputan harga pangan. Nah, gitu kira-kira. Nah, gitu kan? Ya kan? Ya, jadi ketik dulu nanti biar kawannya laju Siap. kau dewean laju udah kawan kau udah kebagian kayak waktu gitu terbatas. Siap coach. Ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Kamu tonton saja nanti, ya. Oh siap coach. Ya, ini saya rekam. Rekamannya nanti saya upload. Ya, tonton aja rekamannya. Nah, jadi itu. Oh siap Jadi, coach. misalnya masih lambatnya proses penginputan, ya, daftar harga pangan. Nanti yang itu robah semua. Jadi gunakan pernyataan negatif semua itu, ya. Ya, Oh ya siap coach. oke. Jadi misalnya pengarsipan digital, ada apa dengan pengarsipan digital? Apakah proses pengarsipannya? Apakah apa gitu ya? Oke, terus Oh ya. setelah itu yang terpilih. Penyebabnya apa? Coba lihat penyebabnya. Yang fishbone. Fishbone apa fishbone? Nah, itu fishbone. Data harga pangan terlambat, duplikasi data. Nah, itu buat pernyataan, ya. Data harga pangan terlambat. Misalnya, masih terlambatnya proses pelaporan daftar harga pangan oleh numerator. Kata kau tadi kan? Iya kan? Ya coach. Nah, Ya kemudian siap coach. belum ada aplikasi, boleh misalnya belum tersedianya aplikasi yang memudahkan proses penginputan data. Seperti itu kan? Oke, literasi digital rendah. Misalnya rendahnya pemahaman petugas lapangan dalam melaporkan daftar harga pangan. Seperti itu, ya. Jadi dirubah, Ya siap coach. pernyataan itu dirubah. Nah, setelah itu coba bawahnya. Misalnya itu ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Nah, itu. Nah, sehingga di situ muncullah tadi kan gagasan kreatifnya kan. Gitu ya. Oke. Nah, dari situ maka yang itu
yang gagasan kreatif itu 1, 2, 3, 4 dan sampai 10 itu coba kamu copy paste ke McNamara. Coba lihat McNamara. Oke, maka muncullah gagasan kreatif. Google Spreadsheet di mana itu yang di gagasan kreatif? Nomor berapa? Coba. Oh, yang Coba. ini ya. Belum berubah yang ini, Coach. Nomor berapa? Udah bukan. Itu maksudnya Ini, gini, Coach, Re. ini, Coach. Yang kamu buat di Google Classroom itu, kamu tinggal copy paste masukkan ke kolom McNamara gagasan kreatif. Ya kan? Betul kan? Iya, Coach. Iya. Nah, itu ya, kamu copy paste. Itu kan ada 10. Maka yang gagasan kreatif yang untuk dibawa ke tabel McNamara itu 10 juga kan? Oh, 5 ini, Coach. Nah, kenapa 5? 10 juga. Kau menganaktirikan 5 yang lain. Tidak kau perlakukan dengan baik kau, ya? Iya. Nah, Ya, dari siap, Coach. 10-nya diambil semua, baru dianalisis menggunakan itu McNamara, maka dapatlah gagasan kreatif yang tadi pemanfaatan Google Spreadsheet dalam penginputan data gitu. Ya. Nah, itu. Jadi pemanfaatan Google Spreadsheet dalam penginputan data sehingga inovasi kamu apa? Nah, baru nanti kamu cari inovasinya apa, ya. Oke? Siap, Coach. Oke, ya Oke, udah. Coach. Oke, sehingga lanjutkan saja, ya. Oke. Ya, siap, Yang Coach. isu-isu yang lain, walaupun dia sebagai pelengkap, tetap bahasanya tetap menggunakan bahasa isu, ya. Siap, Coach. Oke, ya. Dah, lanjut, silakan. Siapa lagi? Siapa yang bersedia? Come on. Nanti kamu udah kebagian kamu. Begitu habis waktu kamu udah kebagian. Izin Pak, saya Pak. Oke, silakan Dok. Dokter Emir. Ceritakan saja Dok. Isu kamu apa yang terpilih, kemudian gagasan kreatif. Penyebabnya apa, penyebab utamanya apa, gagasan kreatifnya apa, inovasinya apa. Silakan. Oke, ada 6. Terus. Izin Pak. Mm-mm, Ini dari identifikasi isu ada mm-mm, 6 tadi kan sesuai mm-mm. dengan tugas dan fungsi. Kemudian yang menjadi analisis APKL dari 6 identifikasi ini adalah Mm-mm. belum optimalnya Pak edukasi medis menggunakan platform media sosial di Puskesmas Merak Burung, belum Nah, optimalnya pengisian ini rekam Dok. medis. Yang 6 itu di APKL masukkan semua 6-nya, Dok. Oh iya Tinggal Pak. copy paste ya, tinggal copy paste itu. Copy paste yang isu itu kamu buat 6 baris kan, jadi 6 dia. Oh Nah, dimasukin nanti semuanya Pak ya. iya, nanti yang terpilih ya ranking 1, 2, 3 dari 6 itu baru masukkan USG ini di bawahnya. Coba di Oh bawah ya. itu. Nah, coba di bawahnya itu. Nah, Ini ya. yang menjadi prioritas adalah yang nomor 2 ini Pak. Terus Heeh. dianalisis menggunakan USG. Mm-mm. Ada 3 isu penyebab masalahnya, Pak. Kurangnya kepatuhan, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya sarana prasarana. Kemudian ini adalah analisis Enggak dok, fishbone. sebentar dok. Sebelum ke Fishbone, yang USG itu bukan yang ini dulu, bukan yang ini, yang dari 3 terpilih 6 tadi kan 3 terpilih dok, 1, 2, 3, ya kan? Nah, kamu masukkan tabel USG dulu, yang ini. Nah, baru ke bawahnya dapatlah satu gagasan apa isu core isu kan, isu prioritas kan. Nah, dari situ baru kamu Fishbone bawahnya dok, bawahnya cobain bawah. Nah, baru fishbone bawahnya ini penyebabnya. Nah, penyebabnya, ini kan ada beberapa penyebab. Nah, baru lanjutkan dengan langkah selanjutnya. Jadi isu terpilihnya apa? Isu prioritasnya, Dok. Prioritas yang ini, Pak. Nomor 2 ini, Pak. Belum Belum optimalnya optimal pengisian pengisian rekam medis ekstra secara rekam real time medis. dan lengkap pada aplikasi aplikasi. Oke, itu ya. Oke, kita kunci. Terus dari situ penyebab belum apa tadi? Mana tadi? Belum Belum optimalnya. optimalnya pengisian rekam medik apa? Yang Ah, ini, Pak. jangan, Yang di USG ini. bukan, enggak, yang di fishbone dulu. Hmm, Nah, mana dok? Nah, yang fishbone ini kan penyebabnya kan? ya. Kurangnya disiplin dan sebagainya ini. Nah, karena ini banyak, boleh kamu gunakan cara kedua, beda dengan Andre tadi. Yang kamu USG yang ini.
Jadi 2 kali USG dok. USG pertama setelah PKL, USG isu kan. Nah setelah itu kamu dapat satu isu, dapat lapis bond ini. Nah ini kan banyak nih penyebab-penyebabnya. Kurangnya disiplin kompetensi digital ini. Kamu USG lagi. Hmm. Sehingga mendapatkan satu penyebab akar masalahnya apa. Nah jadi di bawah Pisbun ini kamu adakan USG lagi dok. Nah, dari situ baru yang terpilih, penyebab utama nanti, baru kamu tentukan gagasan kreatifnya. Ambil 3 saja, rumuskan 3 gagasan kreatif, dok. Nah, dari 3 itu baru ke bawah ke apa tadi? McNamara, coba ke bawah lagi. Nah, baru ke sini. Nah, itu kan. Baru ketiga tabilan. Oke. Artinya gini, gagasan kreatif ini misalnya nomor 1, 2, 3 ini ya, yang kamu tunjukkan ini. Apakah itu menjawab dari penyebab yang tadi? Mana tadi? Kurangnya apa penyebab utamanya? Nomor 1 ini. Kurangnya kepatuhan ya. Kan? Iya, Bukan, Pak. itu isu kan tadi kurangnya kepatuhan isu bukan tadi. Oh iya, ini yang masih yang Mm-mm. whisky yang tadi, Pak, belum diperbaiki. Berarti Ya. yang gagasan kreatif ini dari Mm-mm. whisky dari Fishbone ini ya, Pak Fishbone. ya? Ya, betul, fishbone. Ya, ya. Ini kan ada berapa nih, Dok? 1, 2, 3, 4. Banyak ini kan yang titik-titik ini kan. Nah, kamu copy Iya. paste semua, Dok. Copy paste, kamu USG supaya kamu nggak bingung. Kalau ini kan kalau kayak Andri tadi kan satu penyebab, satu gagasan bisa. Kalau ini banyak penyebabnya bingung kamu. Kalau misalnya ada 12 ini, 12 gagasan kreatif bingung kan. Ya, mending kamu USG saja dulu, nanti dapat satu penyebab terpilih, baru kamu cari 3 gagasan kreatif. Dari 3 gagasan kreatif tadi, dokter pilih pakai McNamara mendapatkan satu inovasi. Apa nanti rencananya inovasinya? Coba ceritakan. Nah, inovasinya adalah pembuatan SOP Victor, Pak. Pembuatan SOP menggunakan video tutorial dan pengisian RK medis secara ringan dan lengkap. Oke, nah bukan. Kalau kita berbicara SOP, itu nanti rentetannya banyak dok. Dan itu juga bukan wewenangnya. SOP itu kan wewenang atasan, wewenang eselon ini. Kalau SOP itu kan banyak, biasanya berbentuk dokumen. Ada, kamu mau bikin yang itu, yang kayak ada alur gitu, ada apa, itu apa namanya itu? Ada alur, kan ada, Iya, Pak. SOP Jadi itu kan ada dokumen SOP, pernah lihat ada kamu dokumen SOP? Ada target, ada alur, ada waktu, ada itu sebagainya itu. Kamu mau eh, bikin yang mana dok? Mau bikin yang mana dok? maksudnya itu membuat cara pengisian gitu, Pak. Oh gitu ya. Mm-mm. Oke. Cara pengisian dari pertama kali datang Oh, administrasi sampai pelayanan ya. Nah kalau rekam gitu udah medisnya usah itu buang saja kata kata SOP-nya. hmm, Ya. Oke. Jadi misalnya eh kamu buat Victor apa? SOP-nya buang. Gagasan kreatif itu untuk nama inovasinya. Victor video tutorial Victor kan. Nah, Victor apa? Victor apa tadi rekam medik elektronik misalnya RME apa atau misalnya apa gitu ya. Nah, gitu ya. Atau Victor kayak yang kemarin juga tuh Victor apa gitu. Bisa seperti itu. Jadi bukan kata SOP-nya dibuang saja karena kalau kesannya kata SOP itu tugas atasan. Nanti penguji kan tahu dia kan nanti kata penguji, kamu kok stop-stop sudah mau bikin SOP, juga bukan wewenang kamu bikin SOP nah gitu ya. Jadi berarti membuat cukup video tutorial aja, Pak ya. betul video tutorial pengisian rekam medis gitu ya. Ah, oke, jadi kamu buat saja misalnya apa? Kamu cari singkatannya, nanti sehingga kamu dapat judul nanti, ya. Judulnya itu, nah itu tadi Victor apa di Victor apa dalam kurung atau video tutorial pengisian rekam medis gitu aja dalam kurung Victor apa di RSUD Lubai ya, Lubai ya, SRUD apa itu Kesmas, apa? Pak. Di puskesmas ini gitu aja judul kamu itu ya. Tapi gagasan kreatifnya jangan dibuat dulu kata kata piktornya itu, jangan. Jadi di gagasan kreatifnya itu nanti kamu ini memanfaatkan atau membuat Oh, video atau memanfaatkan teknologi informasi dalam apa misalnya. Sesuaikan dengan penyebab. Coba lihat penyebab. Penyebabnya coba. Penyebabnya tadi. Nah, ini. Misalnya yang terpilih dari tadi budaya kerja, anggaran pelatihan, tidak ada insentif, optimasi kurnia karena pimpinan. Hmm,
tidak standar, kodenya disiplin, kompetensi detail tenaga. Yang mana jadi yang video itu nanti larinya kemana itu nanti videonya? Ke Ke metode manusianya, Pak. yang mana itu, Dok? Yang kurangnya disiplin itu ya? Ya, Oh, bisa nggak video dengan adanya video bahasa bineka kan disiplin, Dak? kemarin tuh yang SOP ini, Pak, sebenarnya, Pak. Tapi karena SOP menurut Bapak tadi terlalu berat, Enggak, nanti atau NLP yang ini bajunya, aja, Pak. yang jangan ganti SOP, yang kata SOP pengisian rekam medik belum jelas itu ganti saja. Belum tersedianya video, gitu, atau belum tersedianya apa misalnya panduan pengisian rekam medik secara Hmm. elektronik itu. Oh iya, Pak. Nanti kamu SG kan yang itu terpilih kan, dibuat yang itu terpilih. Nah, sehingga kamu di gagasan kreatifnya tadi memanfaatkan teknologi informasi dalam video panduan pengisian rekam medik. Ya, oke, gitu ya. Oke, Pak. Terima Oke, kasih. ya, oke. Tuh, lanjut. Silakan, selanjutnya. Saya Coach. Oke, silakan, berarti. Ya, sementara nunggu Rati yang Dokter Emir, ada nggak nanti data bahwa rekam medik elektronik itu belum belum optimal diisi itu? Ada nggak datanya? Data apa nanti yang mau disajikan? Data setiap bulannya, Pak. Oh, ada ya? Data kunjungan setiap bulan itu, Pak. Sama yang rekam medis sebelum-sebelumnya itu tidak lengkap sebelumnya, Pak. Atau kamu, tapi kalau di screenshot itu termasuk membocorkan rahasia nggak? Kalau di screenshot rekam medik yang kosong itu, yang nggak lengkap itu? Paling ditutup, Pak. Ya Identitasnya betul. ditutup. Betul. Identitasnya ditutup atau nama identitasnya aja ditutup ya. Tapi kalau itu Iya. screenshot itu saja. Jadi Oh, nanti kamu sandingkan dengan data yang kata Dokter Emil tadi pengunjung. Misalnya ambil saja satu misalnya sampelnya di IGD misalnya. Nah, yang atau di mana yang poli apa misalnya atau klaster atau rumah sakit apa. Poli ini misalnya di poli ini dengan pengunjungnya sekian tapi di rekam mediknya sekian. Ini buktinya di hmm. screenshotnya gitu. Itu bisa jadi ya data untuk membuktikan bahwa isu itu memang perlu untuk diangkat itu, mendesak untuk diangkat gitu. Ya. Oke. Ya, Terima kasih, Pak. silakan lanjut. Siapa tadi? Rati. Sudah, Ti? Yuti. Yang lain Eh, silakan dibuka itunya ya, di anu tugasnya. Biar nanti langsung. Coach, maaf ini ada trouble nggak bisa share screen. Mungkin teman saya dulu aja. Nggak apa-apa. Ya, silakan, silakan. Siapa? Siapa? Halo, Pak. Ya, silakan. Paulina, Lina, silakan Lin. Oke, cerita Lin. Agak dibesarkan sedikit, Lin. Saya sudah mata saya sudah enggak ini lagi, Lin. Di Zoom nggak usah biar terbaca saya. Nah, oke. Ya, udah. Coba cerita. Udah. Untuk metode GAT-nya ini ada terdiri dari beberapa isu. Hmm. Yang pertama tentang tata kelola dan peran ASN Hmm. yang belum adaptif dan lain sebagainya. Selanjutnya dari KL saya memilih itu belum optimalnya tata kelola ASN PPKLH dalam pengelolaan sistem laporan RKL RPL. Hmm. Ini untuk diagram isbonnya, Pak. Hmm. Apa ya, maksud kamu apa itu belum optimalnya tata kelola SNPPKL? Coba ceritakan apa maksudnya? Jadi untuk laporan RKL RPL atau laporan dari perusahaan tentang Hmm. baku mutu lingkungan dan lain-lain kepada bidang kami, bidang Hmm. penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup,
itu Hmm. biasanya Pak masih manual dalam bentuk laporan buku hard copy. Nah, jadi rencananya saya akan membuat sistem pelaporannya menjadi digital, Pak, semi digital lah yang nantinya akan dibuat hanya dengan mengirimkan link, maaf Pak, Hmm. banyaknya link laporan RKL RPL-nya saja. Jadi tidak dalam bentuk soft copy-nya lagi. Oh, sama kayak itu ya, kayak tugas kamu kemarin itu ya, tugas apa? Tugas waktu di yang agenda 1, 2, 3, kamu coba ngumpul link gitu. Ah ya Pak, ya itu Hmm. kayak gitu Pak. Jadi karena kan kalau misalnya langsung dikirim ke email kan masalahnya sekarang kan ada Ya, kapasitas untuk emailnya kan Pak. betul. Nah, jadi Hmm. jadi saya hanya mengirimkan link Google Drive-nya saja. Jadi eh fishbone-nya tadi, didapatkan penyebab yang paling utamanya yaitu reporting RPL-nya belum ada, proses pelaporan RKL RPL masih manual dan tidak terpusat, belum adanya roadmap digitalisasi laporan RKL RPL. Dari penyebab-penyebab itu yang jadi masalahnya yaitu tentang sistem digitalisasi laporan RKL RPL. Hmm. Sehingga untuk inovasinya atau gagasan kreatifnya menurut saya itu yaitu Gelora RKL RPL Pak, gerakan laporan online RKL RPL. Hmm. Tapi lebih dijelaskan lagi gerakan gerakan laporan online RKL itu apa kepanjangannya ya? Oh, Mm-mm. Atau online-nya letakkan di belakang, gerakan, bisa juga. RKL itu apa tadi kepanjangan RKL? jangan kelola lingkungan. Oh, nah gitu. Jadi dijelaskan juga, jangan langsung singkatan. Nanti timbul tanya apa sih maksudnya gitu ya. Karena ada juga singkatan-singkatan yang mirip tapi kepanjangannya itu beda ya. Jadi maksudnya Paulina ini mau mempermudah proses pelaporan gitu. Yang melaporkan siapa, Lin? Yang melaporkan. Itu perusahaan Pak. Jadi perusahaan atau pelaku-pelaku usaha yang ada di Muara Enim. Oh, oh jadi ya Google Drive-nya siapa yang bikin? Kamu atau mereka masing-masing? Rencananya mereka masing-masing Pak, Oh, Google Drive-nya. Jadi mereka hanya mengirimkan link linknya. Google Drive-nya saja. Artinya kamu Ya, perlu kepada sosialisasi kalau gitu ya. ya rencananya memang akan dilakukan sosialisasi Pak nanti. Ya, sosialisasi kepada mereka. Sosialisasinya juga Ya, tidak usah dikumpul-kumpulkan juga enggak apa. Kamu kasih atau didatangi gitu. Kayak perusahaan-perusahaan besar mungkin didatangi, kalau mungkin. kalau rencana kami Pak akan dilakukan sosialisasi melalui Zoom meeting seperti ini. Oh, Zoom meeting bagus ya. Zoom meeting bagus ya. Ya, boleh Zoom meeting. Oke, jadi masukkan di kegiatan ya. Oke. Mm. Oke. Nah, nanti untuk datanya diingatkan sama seperti yang Dr. Emir tadi ya, data data awalnya apa yang mendukung bahwa isu tersebut memang layak untuk diangkat untuk diselesaikan segera ya. Cari ini apa kira-kira data kalau seandainya Anda ada berbentuk angka-angka kayak Dr. Emir tadi mungkin dia angka. Jadi dia gabungan angka kunjungan, angka kunjungan pasien juga gambar screenshot rekam 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 medik elektronik yang belum belum diisi. Nah, gitu. Yang sudah diisi tapi belum lengkap. Nah, gitu. Kalau kamu terserah nanti mau menggunakan apa, mau menggunakan apa untuk data pendukungnya itu ya, fakta pendukung bahwa memang ini perlu diangkat gitu. Ya Paulina ya. Oke, ya silakan dilanjutkan untuk merumuskan kegiatan. Jangan lupa tadi masukkan satu kegiatan ada sosialisasi dan itu lakukan di awal ya. Karena untuk melihat nanti keberhasilannya ya. Jadi untuk melihat keberhasilannya itu ini semuanya ya bukan hanya untuk Paulina ya. Kamu lihat juga before after-nya. Makanya tadi kayak yang Dokter Emir tadi itu bisa jadi before-nya gambar tadi foto tadi Dokter Emir. Jadi misalnya kunjungan 10 pasien tapi rekam medik yang aktualisasi cuma 2. Nah, ini yang sebelum kamu aktualisasi. Setelah kamu aktualisasi, kamu bandingkan.
Misalnya dari 20 pasien yang sudah terisi misalnya 15. Artinya persentase pengisian itu meningkat kan. Nah, dari 10 2 kan berapa persen? Misalnya dari 20 15 juga berapa persen misalnya gitu. Nah, nanti Lina juga pikirkan untuk before after-nya. Sebelum kamu aktivasi apa yang terjadi, sesudah aktivasi apa yang terjadi, ya. Dan jangan nanti ada sosialisasi dan juga nanti akan ada ini untuk meneruskan kegiatannya apa? Penerapan. Ya, penerapannya ya. Oke. Oke, udah cukup. Lanjut. Silakan dilanjutkan. Oh ya, saya barusan kirim format, nanti kamu lihat saja di situ yang kita diskusikan di pembimbingan satu ini itu merupakan cikal bakal untuk bab 3 ya. Kalau kamu lihat di bab 3 itu kan ada identifikasi isu gitu kan. Kamu tinggal meneruskan dari situ. Yang penting isunya sudah dapat gitu. Sudah dapat dan sudah diketahui coach. Tinggal kamu nanti mengkomunikasi dengan mentor atau sudah dikomunikasikan dengan mentor. Apa kata mentornya? Kalau Paulina sudah dikasih tahu mentornya, Lin. Sudah Pak, kalau kemarin cuma menginformasikan apa namanya gambaran-gambaran kira-kira isu apa yang akan diangkat. Dan dia setuju gitu. Setuju ya? Ya, kalau untuk yang sistem pelaporan ini setuju Pak mentornya. Oh ya sudah. Maksudnya jangan sampai nanti rancangan kamu sudah dibuat, mentor tidak setujui, pada saat seminar mentor membantah. Nah, itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi penguji. Ini gimana ini? Kok beda pendapat mentor? Ya. Karena pernah juga ada beberapa kasus ya. Tapi alhamdulillah tidak ada di bimbingan saya, bimbingan yang lain kayaknya. Itu ada pada saat seminar rancangan mentornya membantah. Lah ini saya tidak setuju dengan isu ini. Dia peserta masih mengotot yang ini gitu. Atau sudah saya sarankan seperti ini, bikin ini, tapi peserta enggak, tapi si dia ini tidak mau. Nah itu kan tidak enak kesannya. Ya, makanya kalau memang Kak Paulina sudah setuju ya sudah aman kan. Nanti pada saat seminar kan, jangan sampai nanti seperti itu ya. Nanti bingung kalau begitu nanti takutnya kita belum tahu siapa penguji kita kan. Kata penguji kan, oh, udah kamu ganti mulai dari nol lagi. Nah, repot kita. Waktu 3 bulan mau bikin dari nol lagi, kemudian baru mau melaksanakan, gitu ya. Kalau pengunjung sudah, silakan dilanjutkan, silakan tinggal melanjutkan kita untuk melaksanakan ya. Oke, baik. Yang keempat siapa? Saya coach. Oke, silakan. Rati, udah bisa. Sudah Iya, sudah muncul. sudah. Baik, izin presentasi. Oke. Ini identifikasi isunya, gap analysis, ada 6 isu terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Tiga, kemudian dianalisis menggunakan APKL, didapatkan peringkat-peringkatnya. Untuk peringkat pertama, peringkat 1 itu di rendahnya literasi digital perawat. Dan dari 6 APKL tadi dikerucutkan lagi menjadi 3 isu, kemudian ditekan lagi ranking satunya di rendahnya literasi digital perawat sebagai isu prioritas. Lalu dimasukkan ke diagram Fishbone. Penyebab ya, ini penyebab namanya ya untuk Iya, penyebab. Ada beberapa penyebab. Dari penyebab ini dimasukkan ke gagasan kreatif. Ada 6. Kemudian itu kan penyebabnya banyak tuh. Dasar kamu 6 itu apa? Nah, gitu ya. iya. Maka kalau gitu kamu buat seperti yang Dr. Emil tadi saja. Itu kan banyak tuh penyebab. Kamu USG saja. Nah, jadi dari situ kalau ditanya apa dasarnya kamu kok dari beberapa penyebab kamu cuma ambil 6 dari hasil USG, boleh. Saya mengambil ranking 1 sampai 6 saja gitu. Nah, bisa seperti itu. Kalau Ya. di 3 juga nggak apa-apa, Coach. 3 juga enggak apa-apa. Baik, Atau Coach. kayak Dr. Emil saya sarankan 1 saja enggak apa-apa. Yang Baik. mendapat ranking 1. Tapi untuk gagasan kreatifnya lebih. Kalau misalnya 1, 3 gagasan kreatifnya. Kalau 6 artinya satu penyebab satu gagasan bisa. Kalau 3 juga satu gagasan satu penyebab satu gagasan gitu ya. Baik, Oke. Coach. Oke, lanjut. Lalu muncul gagasan kreatif dari masing-masing penyebab. Nah, setelah itu dimasukkan ke teori tapisan McNamara. Didapatkan ranking-ranking dari 6 gagasan tersebut. Untuk ranking satunya itu membangun budaya belajar digital yang suportif.
Eh, Lalu dari inovasi tersebut dirumuskan bentuk kegiatan yang bisa dilaksanakan seperti penyusunan kesepakatan tim, pembiasaan saling support, pemanfaatan video pembelajaran singkat, sesi berbagi pengalaman, pemberian apresiasi non material dan evaluasi. Begitu aja, Coach. Yang Oke. Nggak, maksudnya gini, eh kalau saya melihatnya itu masih terlalu umum isunya itu, berarti ya. Langsung menjurus ke apa? Digital apa gitu. Coba lihat tadi rumus kamu yang terpilih, isu terpilih kamu. yang terpilih tadi, Coba yang di atas. Isu-isu itu isu lagi ya, lagi. Nah, tes stop situ aja. Rendahnya literasi digital perawat itu kan banyak itu. ya, Maksud saya itu kan masih umum. Langsung dispesifikkan apa? Kayak dokter tadi kan rekam medik gitu kan. Oke, di spesifiknya. Kamu spesifiknya apa? menggunakan Nah, aplikasi e-Puskesmas, Dok. nah kalau begitu ini bukan belum optimalnya gitu ya. Oke, belum optimalnya pemahaman perawat tentang eh, operasi atau operasi dari e-Puskesmas gitu. Artinya kan yang kamu nanti akhirnya itu akan membuat semacam video tutorial ya Ya, untuk alatnya. Video tutorial memanfaatkan cara proses pengoperasian e-Puskesmas gitu ya. Betul. dapat. Nah, gitu. Ya, jadi langsung tembak langsung tembak apa gitu. Jangan jangan masih selalu umum ya. Ini, Coach. Oke, jadi kira-kira isunya itu belum optimalnya pemahaman perawat tentang pengisian, misalnya itu e-Puskesmas atau aplikasi e-Puskesmas gitu, ya. Baik, Coach. Nanti kan e-Puskesmas kan banyak itu, nanti baru kamu batasi yang berhubungan dengan keperawatan saja kali ya, dunia ya kan? Baik. Benar nggak? Kalau mungkin banyak e-Puskesmas itu ada tentang yang lain, bukan hanya perawat kan? Iya, ada pengisian anamnesa itu untuk perawat. Gitu. Yang lainnya kan yang petugas lain kayak sanitarian atau apa nutrisionis sih kan ada juga kan. Ya, Nah, kalau kamu langsung buat itu eh ini seperti ini nanti ya repotnya gini nanti dikiranya kamu hanya mau mengajari perawat cara pengisian e-Puskesmas juga untuk nutrisionis, juga untuk terapis, terapis juga untuk apoteker. Nah, sedangkan yang kamu batasi itu hanya cara pengisian yang bagian perawat gitu kan. iya. Oke, ya. Nah, nanti itu masukkan di bab 1 itu ada ruang lingkup. Ada kan yang di format itu, nanti di ruang lingkup kamu masukkan bahwa e-Puskesmas di sini, video tutorial akan dibuat untuk operasi e-Puskesmas ini itu di ruang lingkup pada tugas tugas perawat atau gimana gitu ya, atau tugas perawat. Oke ya. Ya udah. Tinggal perbaiki saja kata kalimat-kalimatnya ya. Untuk kita terlalu tinggi, terlalu umum bukan terlalu tinggi. Ya dibatasi. Nanti Terima kasih. bikin berapa banyak perawat di sana? Puskesmas ya? Iya, sekitar 30-an. Oke, ya. Bila perlu tambah bila keterangan di isu itu langsung ditembak juga. Belum optimalnya jangan bilang rendah, takut kayak dibaca kawan kamu ngatoi kan. Wih, Ratini ngatoi kami katanya. Tapi belum optimalnya itu kan lebih halus kan? Ya, Artinya sudah ada pemahaman tapi belum optimal, belum maksimalnya gitu. Jadi kan tidak ada kesannya ngatoi kan, padahal ngatoi juga kan. Iya, ya. Jadi belum optimalnya pemahaman perawat mengenai pengisian e-Puskesmas di puskesmas apa gitu. Ya, lengkapkan saya seperti itu. Nah, baik. gitu ya. Ya, jadi bukan hanya video, nanti juga akan ada sharing session, mungkin seperti yang kamu buat itu kan. Ya kan ada diskusi nanti kan tentang pengisian itu. Oke ya. Oke. Nah, nanti untuk data awalnya kamu adakan kayak semacam pretest saja deh Rati ya. Kalau bisa sebelum rancangan ini, jadi bisa masuk datanya di rancangan. Ya, sehari dua ini masuklah. Mungkin hari Senin atau Selasa nanti buat semacam survei singkat tentang pemahaman perawat. Kamu survei teman-teman perawat itu kira-kira bisa ada kesimpulan data awalnya berapa.
Jadi misalnya, oh data awalnya 30% dari jumlah perawat itu yang baru tahu paham betul tentang misalnya pengisian e-puskesmas. Nanti setelah kamu aktualisasi, nanti dites lagi, ada tidak peningkatan dari 30% misalnya jadi 60% atau 70%. Artinya ada peningkatan kan gitu. Ya. Oke. Oke, lanjut. Saya, Coach. Oke, silakan Mel nih ya, silakan Mel. Sudah terlihat, Coach? Oke, dari atas dulu Mel, dari isu Mel apa isu? Mel ini bidat ya. Ya, Coach. Oke. Ada berapa isu coba? Baik, Coach. Yang pertama ada 6 isu. Yang berkaitan dengan Smart ASN ada 3. Dan yang berkaitan dengan manajemen ASN juga ada 3. Untuk penetapan core isunya menggunakan teknik APKL didapatkan yang prioritas pertama dengan total 17 itu ya belum optimalnya pemahaman ibu hamil tentang kehamilan resiko tinggi. Oke. Ini analisis penyebab core isu menggunakan diagram fishbone-nya, Coach. Ada 10. Lanjut menggunakan analisis metode USG didapatkan prioritas pertama itu belum optimalnya pelaksanaan edukasi tentang kehamilan resiko tinggi. Oke, nyambung. Gagasan kreatifnya yang pertama menggunakan metode McNamara, yaitu memberikan edukasi tentang kehamilan melalui video promosi di media sosial kepada ibu hamil di puskesmas. Oke. Ada 4 ya? Ada 4 gagasan kreatif itu ya? Iya, Coach. Untuk mengatasi 4 itu untuk mengatasi yang tadi, yang terpilih coba Iya. di atas lagi. Sorry. Mana Mel? Yang di atas lagi Mel. Nah itu belum optimalnya Iya. pelaksanaan edukasi ya. Benar, Coach. Oke, terus dari 4 itu lanjut. Yang pertamanya yaitu memberikan edukasi tentang kehamilan melalui video promosi di media sosial kepada ibu hamil di puskesmas. Selanjutnya judul gagasan kreatifnya yaitu gebrak gerakan bersamaan amankan kehamilan dengan berbasis video interaktif di media sosial di puskesmas Kelakar. Pakai ini enggak? Cuma media sosial ya? Kamu enggak ada kunjungan mungkin ada sampel posyandu enggak? Iya, Coach. Nanti akan turun ke posyandu bulanan, Coach. Ke Oke, desa-desa, karena ya ada di 10 posyandu. ya kalau bisa tercover 10 ya syukur ya. Kalau misalnya tidak tercover juga Ya. enggak apa-apa. Nanti kan yang penting ya. Tapi maksudnya gini, nanti kamu mau bikin video di mana video interaktif yang isinya tentang kehamilan berisiko tinggi. Terus setelah video itu setelah jadi kamu mau edukasi ke ibu hamil gitu. Ya, Coach. Ya kan edukasinya kalau saya bukan hanya dibatasi di media sosial ya. Edukasinya melalui media sosial dan juga melalui yang lain gitu. Ya. Oke. Jadi tidak usah pakai di media sosial, buang saja, langsung saja gerakan bersama amankan kehamilan berbasis video interaktif di apa misalnya ya. Ya, Coach. Gitu ya. Kalau kamu buat dari judul itu kan bisa jadi judul itu. Kalau Iya, bisa Coach. judul langsung itu nanti dipertanyakan juga, kok judul kamu media sosial tapi isinya ada juga yang Posyandu. datang langsung ya gitu. Ya Mel ya? Oke, Coach. dah lanjut. Terima kasih, Coach. Oke. Siapa lagi? Izin Zahra, Coach. Oke, silakan Zahra. Izin, Coach.
Di Mm-mm. sini sudah kan enam, ada enam. Bentar, Coach. Hmm. Nah, kok keluar lagi? Ngapa kau tuh, Dre? Komat kami, Dre. Ini kan enam, Coach. Dari enam ini isu APKL-nya itu saya mendapatkan yang pertama itu rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur kemitraan dan kewajiban pelaporan. Mm-mm. Dari APKL ini, saya mendapatkan analisis USG ada tiga. Itu Mm-mm. yang pertama, yang ranking pertamanya pelaku usaha masih belum memahami prosedur pelaksanaan kemitraan karena Mm-mm. keterbatasan akses terhadap informasi kemitraan yang disajikan secara digital. Mm-mm. Lalu dari USG, eh, yang menjadi core issue itu Fishbone-nya ada lima. Mm-mm. Ada lima, lalu saya menggunakan dari kelima penyebab itu menggunakan USG, Coach. Dan Mm-mm. didapatlah sosialisasi kemitraan masih konvensional dan tidak berkelanjutan. Dari hasil USG ini, maka teknik Tapias MC Namaranya itu ada tiga, Coach. Yang pertama membuat buku saku digital, yang kedua membuat video singkat, lalu yang ketiga membuat VE-Kir digital interaktif. Dari ketiga ini saya eh, mendapatkan hasil membuat video singkat yang menjelaskan prosedur pelaksanaan kemitraan sesuai Kepmeninvest nomor 220 tahun 2025, Coach. Mm. Oke, tapi itu kenapa yang di atas sebelum Fishbone APKL dengan USG-nya beda ya isunya ya? Yang mana, Coach? Coba. Nah, itu kan atas lagi. Nah, itu kan oke, APKL-nya kan itu kan rendahnya pemahaman, belum optimalnya penggunaan, belum terpetakannya potensi. Kenapa USG-nya beda? Yang bawahnya coba, tabel bawahnya. Ya, yang USG Nah, ini. ini Iya, kok beda? kan kan ininya ada enam, Coach. Yang Ah, dipilihkan yang rendahnya pemahaman pelaku usaha. dengan nomor Nah, duanya beberapa pelaku usaha, yang nomor tiganya belum optimalnya ya. Nah, coba kamu yang lihat yang bawah itu, benar tak? Yang tiga itu. Rendahnya, belum optimalnya apa? Nah, ini. Belum tersedianya. Nah, oh beda lagi. Kok oh beda harus lagi? yang enam ini ya, Coach ya, antara enam ini ya. Soalnya Iya, saya kan ambil kan tiga antara itu. antara iya, enggak, itu kan antara 6. Ranking satu kamu Mm-mm. coba lihat, rendahnya pemahaman pelaku usaha. Ranking duanya apa itu? Nah, ada dari sini Nah, rendahnya. Enggak ada kan di USG? iya. Oh, iya, saya USG-nya ini langsung ngambil dari ngerucutin dari yang nomor satu, Coach. Enggak. Oh, Di ini tidak ya. lagi yang itulah. Nah, dari yang ini itu sebenarnya penyebab itu Mm-mm. Zahra. Yang kamu SG Iya. itu penyebab, coba coba lihat. Nah, itu mana tadi? Nah, ini sebenarnya penyebab ini. Makanya Oh, USG-nya jangan di sini. Yang USG untuk penyebab ini di bawah fishbone. USG yang di atas fishbone itu USG setelah APKL. Ya, oh, seperti itu, Coach. ya kayak situ tadi si yang terakhir itu si Pak Rati ya atau siapa tadi? Begitu kan nggak salah yang Rati tadi ya kalau nggak salah ya. Ya. Mm-mm. Jadi bisa gini, kamu punya isu ada 6 tadi ya, A, B, C, D, E, F. D ya, F Iya. betul ya. Nah dari A, B, C, D, F ini kamu APKL maka ranking yang menduduki peringkat 1, 2, 3 misalnya A, C, E misalnya. Nah maka A, C, E kamu copy paste masukkan lagi ke tabel Oh, USG betul iya, data Coach. analisis. Nah, Oh, hasilnya itu terpilihlah satu isu prioritas, misalnya isu A. Nah, dari isu A itu kamu buat analisisnya pakai fishbone tadi untuk mencari penyebabnya. Penyebab kenapa sampai oke. isu A terjadi. Nah, dari Ya. situ boleh.
tadi ada sudah variasi tadi kayak yang Dokter Emil apa yang si Andri tadi. Ada boleh mau langsung kayak Andri tadi masing-masing penyebab satu gagasan, satu gagasan, atau kalau Dokter Emil tadi di USG dulu maka akan mendapat satu penyebab. Nah, kalau yang Ah, Andri tadi setelah Fishbone dia tidak lagi USG tapi langsung dicocokkan apa disandingkan penyebab yang ada di Fishbone disandingkan dengan gagasannya gitu. Nah, kamu terserah. Kalau misalnya kamu ini kan ada lima, lima ini kamu mau lima ya. gagasan, silakan. Kalau menurut kamu, saya mau pilih dulu penyebab di antara ini yang terbaik, yang menjadi akar masalah. Cara Dokter Emir tadi buat USG dulu satu, Ini dua, tiga, kayak empat, USG lima. ini ya, Coach. Nah, ini kan dapat kan? Tapi ini Iya. sosialisasi, ini bukan USG. Oh, USG ini untuk memilih ini namanya McNamara tadi, teori tapisan McNamara. Ini kan untuk memilih gagasan kreatif. Sedangkan USG yang di bawah Fishbone itu diambil dari penyebab-penyebab yang ada di Fishbone gitu. iya, ini ada Nah, belum saya buat Coach sosialisasi tuh. iya tapi yang namanya penyebab pernyataannya negatif. Misalnya Oh, belum, belum, apa tidak, abang tidak, belum misalnya. Tadi iya, kan kayak yang si siapa perawat tadi ini nah tadi iya, kan. Siapa perawat tadi? Rati ya siapa tadi? iya Nah, itu benar. Rati tadi kan misalnya dari APKL dan USG maka dapat penyebabnya belum optimalnya pemahaman perawat tentang pengisian e-puskesmas. Nah, di antara penyebab yang di Fishbone itu kalimat negatif juga. Bisa jadi yang Hmm, Rati, bisa jadi belum tersedianya video tutorial misalnya. Oke, masih apa itu masih apa ya? Belum perawat motivasi perawat untuk menggunakan misalnya e-puskesmas masih rendah atau belum maksimal seperti itu. Ya, ini baru nanti disandingkan. Kalau kamu mau seperti cara Andri tadi disandingkan. Maka kalau yang Rati tadi misalnya meningkat tadi motivasi masih rendah misalnya, maka gagasannya meningkatkan motivasi. Video panduan belum tersedia, membuat video panduan. Nah, di situ baru masukkan McNamara. oke baik Terpilih. Coach. Gitu ya. Proses Ya pikirnya ya. Coach. Oke Coach. Jadi rencana eh, Zahra ya, Ya, ya ya Coach. rencana Zahra ini mau apa coba? Cerita dulu apa rencananya? Eh, 30 hari itu. membuat video Coach. Video tentang Membuat video singkat mengenai prosedur pelaksanaan kemitraan sesuai sama Kemeninvest tahun 2000 nomor 220 tahun 2025. Jadi eh, prosedurnya itu udah ada di panduannya tuh sudah ada di Kemeninvest tapi masih berbentuk kayak tulisan gitu. ini gitu ya tulisan. Nah, kalau begitu gini aja. Jadi isu terpilih kamu tuh masih rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang apa tadi ya? Ya kan? Fasilitasi kemitraan. Nah, penyebab dari Fishbone itu nanti kamu ambil salah satu penyebabnya belum tersedianya media informasi berbentuk audio visual tentang kemitraan tadi bla 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 bla. Maka gagasan kreatifnya menyediakan atau membuat video tutorial atau video panduan tentang bla 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 bla, ya. Nah, baru nanti kamu kasih judul apa namanya. Gitu ya. Ya, Judul baik apresiasi kamu. Coach. Nah, oke gitu ya. Oke, lanjut. Makasih Coach. Oke, sama-sama. Siapa lagi? Ayo. Dokter Hersa belum ini. Miska. Izin coach saya mau Oke, sebentar. oke, silakan Dokter Hersa, Miska, Indah Izin dengan share Jumi ya. screen. Ya, silakan. 4 orang lagi. Dari 6 identifikasi isu, kemudian didapatkan isu yaitu optimalisasi pelaksanaan program tuberkulosis melalui screening digital di puskesmas. Kemudian optimalisasi.
Karena kondisi saat ini screening seringkali masih dilakukan secara manual. Kemudian kondisi yang diharapkan yaitu screening dilakukan secara paperless dan keterkaitkan dengan agenda 3 yaitu pasien atau keluarga dapat melakukan screening mandiri menggunakan QR code Oke. dan juga screening digital terintegrasi langsung dengan rekam medis. Oke, stop. Sambil kita lanjutkan. Jadi itu isu terpilihnya ya, Dok ya? Iya, iya, Oke. Coach. Nah, untuk kalimat isunya jangan optimalisasi, itu udah judul, Dok. Oh, jadi Jadi misalnya belum kurang. optimalnya Hmm, pelaksanaan screening apa? Belum optimal pelaksanaan program tuberkulosis screening tuberkulosis tadi. hmm, Dia usah dulu dikasih clue digital tadi, ya. hmm. Nanti di penyebab saja atau di gagasan baru. Di puskesmasnya tetap gitu. Belum optimalnya pelaksanaan screening apa tadi, ya. Belum optimalnya pelaksanaan program tuberkulosis melalui screening di puskesmas. Nah, seperti itu, ya. Hmm. Nah, nanti dari situ coba lihat penyebabnya. Kenapa sampai belum optimal? Lihat di penyebabnya di Fishbone. Oke. Di Fishbone Nah, itu yang kan ada pertama, beberapa. Nah, dari sini kamu langsung ke gagasan kreatif atau kamu pilih lagi menjadi penyebabnya tuh dari menggunakan USG. Rencananya gimana? Oh, kamu USG lagi ya? penyebabnya belum adanya screening digital, rendahnya kesadaran petugas menanyakan gejala, kurangnya kepatuhan pasien untuk dilakukan screening. Oke. Yang Kalau nomor begitu, satu. jangan belum adanya alat. Nanti gimana? Kamu menyedia alat maksudnya? Maksudnya yang yang QR code itu nah, Coach. Coba cerita dulu gimana? Terus ada apa dengan QR code? Yang melakukan Nanti screening siapa yang melakukan screening? petugas di puskesmas, Dok. Oke. Nah, terus Kalau caranya gimana kalau yang digital itu mereka? nanti di-scan melalui HP masing-masing, kemudian diisi nanti mengenai gejala-gejala Hmm. untuk screening pasien TB-nya. Nah, ini barcode itu isinya apa? Dari Google Form maksudnya itu apa? Iya, Google Form. Oh, Google Form ya. Kalau si itu tadi yang si Andre tadi kan dia Google Spreadsheet masuknya di itu. Jadi ngisi misalnya Excel, petugasnya ngisi Excel itu. Kira-kira gitu ya, Andre kamu tadi ya. Kalau nggak salah Andre. Nah, kalau yang Dokter Hersa ini kan pakai Google Ya, Form kan? Coach. Ya, Coach. Nah, Ya, kalau kalau ini pakai Google Form kan? iya, Ya, Coach. betul, pakai Google Form. Oke. Jadi untuk penyebabnya coba-coba di atas. Nah, ada enggak itu? Belum optimal screening masih pasif, kurangnya rujukan, kurangnya media screening, promo screening. Yang mana itu? Yang terpilih yang mana? Sama dok kayak yang tadi dok. Jadi yang penyebab-penyebab ini yang kamu masukkan ke dalam tabel. Tidak usah buat penyebab baru, rendahnya kesadaran, adanya rasa takut. Kamu masukkan dalam tabel tadi USG kalau mau USG. Kalau kamu nggak mau USG, mau pakai langsung McNamara, langsung rendahnya kesadaran petugas, apa gagasan kreatifnya? Adanya rasa takut, apa gagasan kreatifnya? Disandingkan dalam satu tabel. Nah, nanti gagasan-gagasan kreatif itu baru kamu pilih pakai McNamara. Nah, gitu. Ya. Jadi di situ enggak ada saya lihat penyebabnya itu screening TB paru masih dilakukan secara manual misalnya. Gitu aja. Atau screening TB paru belum berbasis digital seperti itu. Iya kan? Heeh. Betul. Ya, jadi dia dua kali kalau dia masih mengeluarkan petugas nulis di kertas nanti diinput lagi datanya gitu kan. Nah, kalau menggunakan yang barcode ini kan tinggal petugas ngisi ya kita tinggal dapat hasilnya gitu kan. Makanya Andre tadi kan tinggal dapat hasil saja. Oh ini hasilnya gitu. Karena itu nanti jadikan alasan takutnya nanti terjadi human error pada saat nginput. Misalnya Andre tadi laporan misalnya harga cabai 10.000 atau 15.000 karena tulisannya 15 kata Andre mirip 8 di input oleh Andre 18.000. Nah, gitu. Yang kata tadi deh gitu Andre ya. Iya. Nah, jadi kalau dia nginput Iya, sendiri Coach. tahu jadi bisa bertanggung Nah, gitu seperti juga dengan yang Dokter Hersa ini, Dok, ya. Oke. Oke gitu ya.
Ya, Iya, jadi Coach. nanti intinya kamu mau bikin barcode tentang pengisian screening, nanti penerapannya. Dan jangan lupa nanti buat sosialisasi juga ya, sosialisasi dengan petugas ngisinya itu ya. Iya, Bila Coach. perlu buat juga video tentang pengisian gitu ya, di sosialisasi itu kan, ya. Dan juga nanti lihat juga before after-nya, sebelum dan sesudahnya itu apa, ya. Misalnya apa contohnya, mau dijadikan sebelumnya apa, mau dijadikan data awalnya. Apa mau dijadikan data, nanti pikirkan apa kira-kira mau jadikan data awalnya ya. Supaya nanti pada selesai aktualisasi bisa kelihatan, ya. Mungkin Mm-mm. capaian TB-nya yang kemarinnya rendah, setelah itu meningkat. Ya, bisa saja kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Mm-mm. Oke. Oke, gitu aja, Dok. Silakan, Dok, lanjutkan ya. Terima kasih, Coach. Mm-mm. Lanjut. Cumi, Miska, Santi, 3 lagi. Indah udah belum dah? Belum. Siapa ya? Ayo, Andre mau sholat Jumat nih katanya. Kau sholat Jumat kan, Andre? Enggak. Pak. Izin coach kalau punya Enggak aku. Iya, halangan Coach. kau, Andre? Enggak halangan, enggak sedang halangan, enggak? Enggak ya? Iya. Aman, lagi aman hari ini, Coach. Saya kok lagi halangan tadi. Oke, silakan siapa? Iya. Nggak usah bawa bekena kalau sholat Jumat, Andre. Ya, Aman, Coach. Bepeci, Coach. kalau kau pakai mukena. Siapa ayo, come on. Andre mau sholat Jumat nih. Pecinya udah siap katanya. Izin coach kalau punya Ya, aku coach. ya boleh, boleh. Silakan Indah. Jumi gimana Jumi? Kau jangan melamun. Habis ini ya Jumi Arti ya. Ya, habis Indah. Miska terakhir saja. Pembukanya Andre, penutupnya Miska nanti. Ya, silakan dah. Oh, Indah ini apoteker ya. Hmm. Suaranya udah kedengaran coach? Sudah, sudah. Nah ya. Nggak tahu kalau Andre, kedengaran nggak Andre? Hmm? Ah. Baik coach. Nah Jelas, jelas, Coach. Oh, dari jelas ya. isunya ada 6 kan coach. Hmm. Nah ini diurain kan dok. Mm-mm. Coach. Mm-mm. Dari 3 ini dicari pakai APKL 6 isu tadi. Mm-mm. Terpilih 3 coach. Yang pertama Ya. belum terlaksananya penerapan telah resep di Mm-mm. ruang obatnya. Mm-mm. Terus pencatatan dan pelaporan obatnya belum optimal. Terus yang Mm-mm. ketiga pelayanan informasi obat itu belum berjalan optimal. Mm-mm. Nah, dari ketiga ini isunya itu dilakukan analisis USG. Mm-mm. Dari ketiga ini didapatkan yang ranking pertamanya itu yang belum terlaksananya penerapan telah resep di ruang obat. Mm-mm. Nah, dari ini dibuat diagram fishbone-nya eh, belum terlaksananya tadi, Coach, penerapan Ya. telah resep. Ah. Nih. Nah, dari sini dapatkan ada 3 penyebabnya, penyebab dari isu yang tadi. Nah, stop. Nah, Hmm. saya potong dulu. Nah, untuk penentuan 3 itu, kamu USG dulu di bawah fishbone itu, buat tabel USG ya. Oh, heeh, Sehingga dapat 3. Kamu kan banyak ini penyebabnya kan. Mainnya heeh, 2 itu kan. Mesinnya ada 3, apa itu? Manajemennya ada 3, kan banyak itu kan. Nah, heeh. yang itu Indah masukkan semua di tabel USG-nya. Nah, nanti terpilih ranking 1 sampai dengan 3. Itulah yang dapat gagasan kreatif ini, Indah. Hmm, Nah, hmm. gimana? Apa maksudnya ya? Ya, kalau Oh, memang berarti Indah, yang di fishbone ini Coach ya, penyebabnya gitu ya, Coach? iya, ini kan penyebab galau ini kan. Oh, Bukan kalau aku bukan ini udah gagasan. Salah, udah di episode itu heeh. penyebab. Ya. Hmm. Oke. Tinggal kamu negatifkan saja, coba lihat. Itu negatifkan saja kalau 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 misalnya ini Coach hmm. fishbone-nya tuh nggak banyak, cuman 3 boleh Coach. Bayangkan bisa ada ikan berenang kalau tulangnya cuma 3 ya. Harus 6 gitu. Ya Coach. Nah, maksudnya
Kalau 3 kayak terlalu sedikit. Oke, Hmm. paling coba lihat lihat dah ke atas dah. Nah, itu kan ada berapa poin yang kamu ambil itu kan? Method, machine, material. Nah, Ada. itu Hmm. itu kan masing-masing tulang itu ada masing-masing tulang kecilnya kan? Itu tulang tulang besarnya itu dengan method ya. Ah, itu ya jadi satu ya itu berarti itu. Nah, itu kan banyak itu. Nah, itu kan artinya semakin banyak ini semakin lengkap. Artinya kamu bisa menganalisis penyebab semakin semakin tajam analisisnya karena banyak. Kalau cuma 3 kayaknya ini yang penting dapat gitu ya. Hmm. Kesannya gitu ya. Mm-mm. Berarti nanti pas waktu di McNamara itu gagasan kreatifnya lebih dari 3 gitu, Coach? Atau boleh 3 aja gitu? Kalau kamu mau 3, ambil dulu di tapis dulu, Setelah. di bawah Fishbone itu USG. Hmm. Hmm. Nah, ya. Kamu tapis dulu di bawah Fishbone setelah USG itu, maka dapatlah misalnya 3 penyebab. Nah, 3 penyebab itu masing-masing penyebab saya merumuskan gagasan kreatif 1, 2, 3. Hmm. Atau seperti yang saya sarankan dengan Dokter Emir tadi, cuma diambil 1 penyebab saja. 1 penyebab, Dokter Emir merumuskan 3 gagasan untuk 1 penyebab ini. Nah, ketiga itu baru McNamara, ya. Itu Hmm. mana? Hmm. Ya, terus, Kalau tadi ini Coach ada 3 kan, 3 penyebab mm, kan, 3 penyebab utama. Dapatlah gagasan kreatifnya. Yang pertama ada menyusun format telah resep sederhana dan terstandar. mm, Bentuknya itu checklist. Terus ada juga mengintegrasikan format telah resep ke SOP pelayanan farmasi. mm. Terus yang ketiga itu mengembangkan format telah resep bentuk cetak sama digital. Dari ini hasilnya itu didapat yang ranking 1 yang pertama menyusun format telah resep dulu. Isi formatnya Karena apa? Isi formatnya apa? formatnya itu ada screening administrasi, farmaseutik sama klinis, Coach. Cara Jadi kalau pengisiannya? jadi kan kalau sekarang tuh resep di puskes itu masih nggak lengkap, Coach. Karena sebelumnya itu belum pernah ada apoteker di sana, Coach. Asisten apoteker nggak ada juga AA-nya nggak ada. Sebelumnya tuh ada, Coach, tapi pas waktu aku masuk dia pindah juga. Nggak Tuh. meninggalkan warisan. AA-nya nggak meninggalkan warisan, warisan format. Nggak ada, Coach. Jadi cuman kayak resep doang, cuman nama, Hmm. umur, tanggal lahir. Seharusnya kan kalau di resep itu harus lengkap, ada screeningnya, Coach. Oh, Misalnya maksudnya kayak alergi. resep obat maksudnya itu. Ya, Ya, resep. bukannya nulis resep itu dokter. Iya, tapi format itu tuh kan eh, harusnya tuh ada, Coach. Yang itu tuh. Maksudnya format yang ditulis oleh dokter itu gimana Jadi sih? kan resep itu dari biasanya kan yang bikinnya tuh apoteker kan, kayak apa aja yang Mm-mm. perlu disiapkan kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya dokter bisa kayak ngisi alergi yang kayak gitu nah coach. Pasiennya tuh kan bisa ditanyakan di awal dulu pas waktu pasien datang kayak pas waktu pasiennya datang berobat Ah, gitu. ah, ah. Misalnya, Nah, misalnya dokternya dokter Hersa. Sebelum dokter Hersa mm-mm. nuliskan resep, mungkin dokter Hersa nanya dulu ada alergi obat dah, gitu maksudnya. Kalau nah kalau kebetulan di resep punya puskes yang lama tuh yang sekarang ini nih belum ada coach. Oh, Bentukan keterangan. format resep yang sesuai standar itu belum ada. Oh, jadi kalau dokter nulis resep paling cuma nama obatnya gitu aja, nama obat, Ya, dosis mungkin. obat paling nama, tanggal lahir, umur kayak gitu. Oh, seharusnya yang bakunya harus ada itu ya. Mm-mm. Coach. Hmm, gimana ya? Kayaknya simple ya, terlalu simple ya, cuma bikin format ya. Kan formatnya juga sudah ada kan? Mungkin Ya, mungkin kita ini saja. Kalau saran mm-mm. saya, mungkin kata penyusun format itu masukkan di kegiatan saja. Oh, berarti ganti gagasan yang lain berarti coach. Enggak tetap yang itu. Mm-mm. Tapi jangan jangan menyusun format telah gagasannya. Karena coba lihat di Mm. isunya, apa isunya itu? Penyebabnya tadi. Ini untuk penyebab yang mana menyusun format ini? Kalau memang disandingkan dengan penyebab. Yang Nah, ini coach. ah, belum Isunya terlaksana ya. Ah ya. belum terlaksananya penerapan telah resep. Mungkin jangan jangan belum terlaksananya penerapan ya.
mungkin belum optimalnya saja ya. Nanti kepala puskesmas nanti begitu seminar nanti dia ngomong, kita sudah melaksanakan. Nah, gitu. Oh, Makanya belum mungkin optimal. belum optimalnya penerapan telaah resep mungkin. Ya kan? Hmm. Belum optimalnya penerapan telaah resep. Nah, Oh, nanti penyebabnya itu cari penyebabnya apa sehingga gagasan kamu itu eh, mau ini apa ya? Jadi bukan hanya sosialisasi tentang bukan hanya membuat format, ada sosialisasinya gitu oh ya. ya. Ya, ada evaluasi untuk mengukurnya gimana nanti seperti Oh itu. ya. Ya, Ya, ya. Coach. Mm-mm. Kalau yang lain, yang isu kedua gimana? Coba isu kedua. Kalau isu Yang keduanya yang ini, ranking 2 mana ranking 2? Tuh, ini pencatatan dan pelaporan pencatatan obat belum pelaporan obat. optimal. Belum optimalnya di mana itu? eh Jujur kalau kemarin itu di Puskes tuh belum ada ini coach kayak pencatatan tentang keluar masuk obat kayak gitu coach, belum tersusun rapi gitu nah coach kemarin tuh. Iya, iya, iya. Mm-mm. Pencatatan. Kayak bukan ini lebih ke penyimpanan obat ya itu ya. Ya, Iya, di gudang itu. kayak di gudang sama di apoteknya. Sebenarnya Apotekernya berapa orang? Kamu di sana berapa orang apotekernya? cuman saya coach baru Wah, masuk kamu pas ini. penguasa tunggal kamu ya. Iya, Pencatatan dan pelaporan obat. Kalau yang jadi ketiga masih banyak yang perlu diperbaiki emang coach. Betul. Nah, coba kamu pikirkan lagi di antara yang perlu diperbaiki yang mana yang paling urgent lah gitu ya. Ya, Hmm. yang paling urgent lah gitu. Ya. Oke, jadi kalau memang seperti kamu katakan cuma bikin format, ya udah simpel sekali. Waktunya tiga Hmm. puluh hari kebanyakan, kelebihan waktu 30 hari yang cuma untuk bikin format kan. Jadi jadi dengan dengan belum adanya format, apa yang terjadi gitu. Bisa jadi dampak apa yang terjadi. Misalnya masih masih terjadinya apa misalnya masih terjadinya kesalahan pembelian obat atau kekeliruan pembelian obat gitu ya. Karena Hmm. di format itu dokter tidak ada untuk alergi, jadi dokter bikin saja obatnya ini gitu ya. Ujungnya kan begitu pasien nerimo karena dia alergi obat atau apa nanti ada dampak lain gitu. Iya kan? Pokoknya gitu kan. Ya. Coach, misalnya ini coach, ini kan baru sekali ya, misalnya Hmm. pas waktu di pertemuan keduanya aku misalnya ubah ininya coach, misalnya ranking dari APKL ini boleh coach, misalnya Hmm. yang ketiga malah aku jadiin yang pertama aja kayak gitu nah untuk Ya bisa, gagasannya. bisa. Nanti kan ya bisa. Ya kan ini kan belum jadi rancangan, ini kan baru Hmm. draftnya. Nanti yang di Hmm. rancangan yang sudah fix, yang dalam rancangan yang fix ya. Hmm. Jadi kalau misalnya kamu eh saya rasa bagus juga tuh PIO itu PIO itu. Ya, itu kayak Selama ini obatnya belum ada ini kan, belum ada namanya itu apa? Eh, apa namanya yang ada tulisan cara pemakaian itu? Etiket. etiket. Oh ya, Nah, belum nah emang pakai coach. itu aja, yang itu aja. Yang situ aja ambil ya. Jadi jadi obat itu selama ini mungkin ada dalam plastik, terus tulis pakai spidol 3x1, bisa gitu kan. Nah, yang Heeh. gitu saja diambil. Nanti kan untuk Oh, pembuatan etiket, ya kan bisa enggak pakai biaya kamu bisa menggunakan etiket yang ada di puskesmas kan. iya Buat ya betul formatnya, coach. print di situ, gunting-gunting. Pasti setuju kepala puskesnya. Oh ya, boleh Apalagi coach. kalau mau minta mau perbanyak, misalnya mau fotokopi, nanti kan dalam satu lembar kan bisa beberapa. Atau Oh etiket ya. obat itu aja kalau saran saya, ganti Oh, boleh saja. coach. Nanti Ya, aku perbaiki coach ya. ya. Hmm. Jadi bisa jadi nanti misalnya inovasi kamu misalnya Pio Salep namanya. Pio Salep itu pemberian informasi obat salepnya secara lengkap. Gitu. Ya coach. Ya bisa seperti itu ya. Ya yang Hmm. itu aja ambil. Jadi nama inovasinya Pio Salep, pemberian. Jadi oke. Nanti di penyebabnya yang kamu masukkan etiket tadi, ya. Jadi misalnya Hmm. pemberian obat kepada pasien belum Hmm. optimal, itu isunya ya. Ya Nah, ya. penyebab terpilihnya itu belum Ada eh, etiket. belum adanya etiket obat saat Nah. memberikan obat. Hmm. Gitu. Oh Sehingga ya. sehingga diharapkan dengan adanya etiket obat yang kamu lakukan pemberiannya secara optimal. Hmm. Nah, nanti untuk datanya kamu foto saja yang apa yang plastik ada obat ada tulisan 3x1 2x1. Nah, Hmm.
tek 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 kamu foto, masukkan dalam rancangan. Ini loh evidennya, bukti bahwa kami belum ada etiket obat gitu. Gitu. Ya. Baik. Oke, gitu aja, yang 3 aja jadikan 1 ya. Oke, makasih Coach. Oke. Lanjut. Jumi. Ya Coach, izin share screen-nya Coach. Kau jangan sedih nih ya, Jumi. Oke, izin Coach. Jadi ini ada 6 isu yang saya ambil. Oke, setelah itu dimasuki ke tabel APKL, dapatlah 3 isu. Yang pertama ada rendahnya capaian screening gangguan indera fungsional. Yang kedua, keterlambatan waktu dalam melakukan proses pengentrian data screening. Dan yang ketiga, masih manualnya pengumpulan data screening. Lalu Sebentar. Jumi jabatannya apa? Promkes, Coach. Oh, Tapi di puskesmas ya? Di ini, Dinas Kesehatan. Oh, di mana? Iya. Lanjut coba. Oke, dari tabel USG didapat ranking satunya rendahnya capaian screening gangguan indera. Lalu dari diagram Fishbone didapatlah penyebab-penyebabnya. Lalu Jumi tambahi gagasan kreatif dari masing-masing penyebab. Lalu dari teori tapisan MC Namara didapat ranking satunya menyusun dan memanfaatkan media edukasi screening sederhana. Lalu inovasinya, pengembangan media edukasi screening gangguan indera fungsional berbasis QR Code atau Sapa Indramu, sayangi dan periksa indramu, Coach. Ini nanti yang mau disebarkan ke dengan siapa? Ke masyarakat sama pengelola puskesmas, Coach. Hasilnya apa? Data apa? Isi ini apa? Isinya nanti ada leaflet. Enggak, bukan. Maksudnya isi dari hasil screening itu. Yang di screening apa? Oh, penglihatan dan pendengaran, Coach. Belum. Saya belum nyangkut ya. Kalau yang dokter Hersatri kan jelas. Screening TB paru. Ya kan? Ya. Kalau yang Juminya apa maksudnya? Screening itu apa sih? Screening gangguan indera fungsional, Coach. Jadi nanti isinya apa? Isinya tuh ada poster edukasi screening. Bukan isi itu. Isi hasil screening itu. Hasil screening isinya apa? Ini. Bentar. Bentar, Coach. Atau data apa yang mau didapatkan dari screening tersebut, dari pelaksanaan screening. Meningkatnya capaian screening dari gangguan penglihatan dan pendengaran, Coach. Nah, itu ya tujuan data isi. Gini loh. Saya menanggapinya kalau screening itu semacam kayak kuesioner. Nanti kalau dikoreksi kalau saya salah ya. Nah, saya menanggapinya hasil screening itu berupa data. Nah, data yang mau kamu dapatkan dari screening itu apa? Data yang dapat dari screening. Apa saya salah? Oke, nanti kan gini. Kayak Dr. Hersa. Kalau saya mendapatnya gini ya Dr. Hersa. Tolong dikoreksi Dr. Hersa. Dan nanti dari hasil screening itu akan ketahuan apakah dia ini pasien ini masih dalam taraf suspek, apa sudah masuk ke penderita mungkin, atau dari tingkat kegawatan, gitu dah dok. Atau saya salah? Ya. Nah, gitu. Nah, sekarang hasil screening yang mau disebarkan oleh Jumi ini, datanya apa gitu? Data apa yang mau diambil? Data. Isi screening. Maksudnya, Coach, data isi screening.
Kan katamu screening tentang penglihatan dan pendengaran. Iya. Nah, nanti kira-kira isinya apa? Format itu apa isi? Yang harus diisi itu. Oh enggak, coach, saya nih mau membagikan materi edukasi saja di QR itu. Biar orang-orang tuh tertarik untuk screening ke puskesmas. Manfaatnya apa screening itu? Agar meningkatnya capaian screening, coach. Maksudnya screening gimana sih? Coba. Kan masalahnya rendahnya capaian screening gangguan indera, coach. Nah, kamu dapat data itu dari mana? Karena Jumi pemegang program indera, coach. Dapat data rendahnya itu dari mana? Data dari 24 puskes yang ada di Muarenim. Berapa rendahnya tuh? Tahun kemarin 40,2%, coach, yang seharusnya sasarannya tuh 70%. Terus? Kamu mau meningkatkan itu? Iya. Artinya kamu mau meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan screening ke puskesmas. Iya, coach. Oh, kalau begitu jadikan penyebabnya saja yang tadi. Yang mana penyebabnya coba tadi? Isunya kan masih rendahnya capaian. Rendahnya capaian screening. Nah, penyebabnya mana penyebabnya? Nah, itu. Apa itu? Ini yang nomor satu ya, kesadaran masyarakat rendah ya? Iya, coach. Nah, itu kan. Kesadaran masyarakat rendah. Maka gagasan kreatif kamu apa? Oh, membuat media edukasi tadi ya, coach? Nah, betul. Atau misalnya gagasan kreatif kamu itu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan screening. Iya, coach. Atau misalnya dari material. Jangan kesadaran. Misalnya materialnya belum tersedianya media edukasi atau media informasi tentang pentingnya screening, penglihatan dan pendengaran. Oke, coach. Sehingga gagasan kreatif Jumi itu membuat media informasi tentang pentingnya screening penglihatan dan pendengaran berupa misalnya video, leaflet, poster gitu. Itu masuk kamu kan? Iya, coach. Oke, dapat kita gitu ya. Iya, coach. Oke. Dah, gitu aja. Cukup. Ya, baik. Makasih ya, coach. Jadi bukan berbicara tentang pelaksanaan screeningnya ya. Iya, bukan, coach. Bagaimana supaya masyarakat itu mau melakukan screening ke puskesmas. Iya, coach. Iya. Nah, dapat Jum. Ya, makasih ya, coach. Ya, sama-sama. Ternyata itu yang kamu sedihkan, murungkan tadi ya. Iya, dari saya murung kamu ya. Iya. Oke, lanjut. Santi. Ikut izin berbagi layar. Berbagi dengan siapa? Berbagi bersama. Bersama. Pas ini Jumat berbagi kalau nih Santi. Pas lah ini hari Jumat kan. Oke. Iya, lanjut. Ya, coach, ini coach identifikasi isunya ada 6. Ada 6, lalu saya masukkan ke teknik APKL yang terpilihnya belum optimalnya hand hygiene pada 5 momen di ruang UGD Puskesmas Tebet Agung. Selanjutnya analisa penyebab core isunya, ini fishbone-nya, lalu saya gunakan teknik USG dari fishbone ini. Yang saya dapatkan ada kurangnya kesadaran tenaga kesehatan tentang hand hygiene 5 momen. Untuk gagasan kreatifnya, ini saya memberikan sosialisasi tentang cuci tangan pada 5 momen melalui video dan poster sebagai media informasi. Terus memastikan hand rub dan hand wash berada pada titik layanan perawatan. Jadi itu dia. Kamu mau melakukan sosialisasi tentang hand hygiene tadi ya? Hand hygiene pada 5 momen. Jadi belum, kalau gitu isinya bukan belum optimalnya
tambah itu dulu penerapannya dulu, belum optimalnya penerapan mungkin ya. Oh, Ya nggak? Benar nggak kalau kata penerapan di situ? Atau bisa, Coach. pelaksanaan atau lebih Belum optimalnya penerapan hand hygiene 5 penerapan. momen. Nah, gitu. Ya. Iya, Belum optimal penerapan hand hygiene eh, 5 momen di ruang IGD Puskesmas Debat Agung. pada aku. Nanti di penyebabnya baru belum tersedianya informasi tadi kan? Itu Gimana, isu Coach? yang penyebab mana penyebabnya? Itu udah penyebabnya. Ini tadi terpilihnya kurangnya kesadaran. Ya kayaknya diganti saja jangan kurangnya kesadaran nanti teman kamu marah deh. Ya, Ya. belum tersedianya media edukasi. Pentingnya hand hygiene tadi ya. Ah, ya oke. Oke, Coach. Sehingga nanti kamu mau membuat media edukasi berupa apa? Tadi apa tadi? Rencananya maunya sosialisasi sama bikin video dan poster cuci tangan dan Hmm. 5 moments Nah, lah, kalau gitu Coach. ini kata sosialisasi dihapus saja. Nanti masukkan di kegiatan. Oh, Ya. Jadi gagasan kreatif kamu adalah menyediakan media edukasi hand ya, bentar. maaf, Coach. Ya. Putus-putus. Ya, jadi nanti menyediakan media edukasi tentang hand hygiene kan. Nah, untuk Ya, kegiatannya masukkan kegiatan sosialisasi juga. Jadi setelah kamu buat, kamu sosialisasikan gitu, ya. siap, Coach. Pokoknya jangan dijadikan gagasan, itu jadikan di kegiatan saja kata sosialisasi itu. Oke. Oke, oke gitu ya, Santi. Oke, Coach. Ya, Oke, Coach. lanjut terakhir Miska. Izin share screen, Coach. Eh, izinnya tak gini kok. Izin gitu. Izin gitu. Biar kesannya tidak dipelintir. Jangan dipelintir, yang waras gitu. Kegiatan media edukasi. Silakan Miska. Baik, Coach. Kau ngapa off cam ini Miska? Oh ya, maaf. Maaf, Coach. Nah, ternyata kau pemalu juga ternyata ya. Ya, oke. Ya, Paparkan mana isunya? ya, baik. Oh, sebentar, Coach. Rame sekali laptopmu ya. Belajar dengan Andri itu ramein laptop. Banyak nian tuh isinya itu. Baik. Eh, izin, Coach, presentasikan. Ya, berikut isu saya itu terkait jabatan penata kelola pengadaan tanah. Berikut isu-isunya. Miska kau jangan menjisak coach ya. Coach pas segini matonya maco. Nah gitu. Oh, maaf, Coach. Iya. Lagi. Zoom Ya. lagi. Masih kurang besar. Oh, kurang. Hmm. Lagi. Nah, lagi. Udah, stop. Ada. Ya. Berikut untuk masalah-masalahnya, Coach. Ini. Kemudian aku cari penyebab utamanya, penyebab utama kesenjangannya. Kemudian aku cari APKL-nya, aku cari isunya itu menggunakan teknik APKL. Yang terpilih itu konflik ganti rugi pengadaan tanah. Kemudian aku cari penyebab utama konflik tersebut.
eh, kemudian menggunakan USG, maka didapatkan penyebab utama konflik ganti rugi pengadaan tanah itu masalah penilaian dan kompensasi. Ini dampaknya. Kemudian dari penyebab ini aku gunain aku apa namanya eh kerucutin menjadi diagram fishbone. Maaf coach, aku zoom dulu. Kemudian aku cari gagasan kreatifnya menggunakan teori tapisan McNamara. Dari gagasan kreatif yang ada 6 ini, maka didapatkan gagasan kreatifnya yaitu forum klarifikasi nilai tanah terbuka. Berikut inovasi dari gagasan kreatif tersebut, yaitu optimalisasi permasalahan penilaian dan kompensasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum menggunakan aplikasi YouTube. Berikut untuk deskripsi inovasinya, yaitu penghitungan penilaian dan kompensasi pengadaan tanah itu dibuat dengan gambar-gambar menarik supaya masyarakat paham, gitu coach. Jadi intinya kamu mau bikin apa? Ngelakuin apa? Ngelakuin bikin video YouTube yang tentang ini coach, penilaian dan kompensasi pengadaan tanah. Karena di Ditujukan ke siapa? lapangan ke Ditujukan ke masyarakat, siapa? yang mau diganti rugi pengadaan tanahnya coach. Oh gitu. Tujukan kepada masyarakat yang mau ganti rugi. Ya, karena di lapangan banyak kejadian yang nggak setuju gitu dengan kompensasi pengadaan tanahnya, padahal sudah sesuai peraturan. Kalau gitu itu jadikan isu nanti. Sebenarnya isunya kalau seperti itu ya eh masih terjadinya apa tadi? Masyarakat terhadap kompensasi tanah itu yang jadi isunya mestinya Miska. Iya kan? Oh, Coba lihat isu kamu apa isu kamu. Coba ke atas lagi. Ya kurang lebih sama dengan yang terakhir tadi lah, yang siapa Santi yang terakhir tadi ya. Siapa tadi yang terakhir tadi? Ya kira-kira seperti itulah tadi. Jadi isunya so, tuh kamu ambil dari masyarakat bahwa masyarakat itu, nah ini ya, konflik ganti rugi pengadaan tanah. Nah jadi itu dibuat kalimat isu masih terjadinya konflik ganti rugi pengadaan tanah seperti itu ya. oh Nah ya, yang disebabkan oleh tadi belum adanya media informasi tentang apa tadi masalah penilaian dan kompensasi tanah, misalnya media informasi tentang penilaian dan kompensasi tanah misalnya, ya kan? ya, Nah ya, dari situ kamu mau bikin media informasi berupa apa nanti video misalnya. video. Jadi nanti kamu mau membuat media informasi berupa video tentang penilaian dan kompensasi tanah, gitu aja kan? Iya coach. Nah, nanti mau dimasukkan ke media sosial dan itu mau disosialisasikan ke Masyarakat. masyarakat. Udah, gitu kan? Iya coach. Udah, kita ya udah selesai. Lanjutkan ke rancangan. Ya, baik coach. Oke, Oke. nanti yang tambahannya silakan dipikirkan tambah-tambahnya Baik. gitu ya. Yang penting intinya sudah dapat. Oke, baik. Nah, untuk tadi sebelum saya tutup, itu tadi ada ini ya, ada apa? Ada saya masukkan format rancangan aktualisasi. Nah, itu yang kita diskusikan hari ini itu kalian masukkan di bab tiganya, ya. Masukkan di bab 3. Sebentar saya buka dulu formatnya. Ini format sama dengan yang tahun kemarin kok. Belum ada perubahan. Itu format kemana ya format ya? Buka dulu filenya. Oh di Word ya. Oke. Ya. Oke. Nah ini tinggal menyesuaikan ini ya rancangan organisasi angkatannya sesuaikan, tahunnya sesuaikan gitu ya. 2026 gitu kan angkatan 3 2026. Ini judulnya.
Judul disusun oleh, pokoknya ini biasalah ini ya. Nah ini ada coach mentor, nanti tuliskan langsung sini. Ini tanggalnya nanti sesuaikan dengan tanggal seminar ya. Tanggal seminar untuk lembaran persetujuannya disetujui. Ya. Jadi ini kan terpisah deh, kayak gini mungkin. Jadi ini nanti bukan tanggal seminar, ini tanggal sehari sebelum seminar. Ini tanggal sehari sebelum seminar, ya. Tanggal berapa kita seminar? Tanggal sehari sebelumnya. Nah, kalau yang ini yang tanggal seminar, kita hari apa seminarnya? Sesuaikan, ya. Lalu Zoom meeting, pokoknya disesuaikan. Nanti pengujinya dikosongkan dulu. Biasanya sehari atau 2 hari sebelum seminar dikasih tahu sama penyelenggara siapa yang akan jadi penguji. Nah, ini isinya. Nah, ini yang isinya, ya. Ini formatnya, ini isinya. Nah, yang kita buat itu, yang kamu susun itu yang ini tadi, yang kita diskusikan, ya. Kamu diskusikan yang ini. Nah, ya, diskusikan yang ini. Jadi kita sampai di sini. Tapi silakan saja nanti kalian mulai buat draftnya. Nanti di pertemuan kedua sudah selesai draftnya. Ya, jadi tinggal kita perbaikan untuk draftnya. Jadi sekarang sudah boleh disusun latar belakang, tujuan dan sebagainya ini, ya. Oke, nanti kita dan ini sistematika penulisannya. Oke, jadi seperti yang saya bilang kemarin, walaupun kita tidak ada Zoom, tidak tatap muka, jadi ya kalian ada nomor WA saya ada kan? Nah, silakan nanti kita komunikasikan lewat WA, ya, lewat WA atau lewat medsos atau boleh lewat WA atau lewat email, silakan, ya, untuk mengirimkan file draft kamu itu. Ya kalau bisa nanti kita ketemu lagi tanggal berapa itu untuk kedua kalian sudah siap dengan rancangan, ya. Walaupun belum, pokoknya masih kasar lah gitu, selama masih draft kasar ya silakan saja, ya. Oke. Baik, sebelum saya tutup silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup pertemuan kita pada kali ini, ya. Terima kasih atas partisipasinya dan tetap dilanjutkan yang didiskusikan tadi. Kalau bisa jangan berubah lagi, karena kalau dia berubah harus ngulang dari awal lagi kan. Saya harus melihat analisisnya lagi, ya. Teruskan saja yang itu dan silakan dikomunikasikan dengan mentor dan kita akan ketemu lagi di pembimbingan RA kedua. Demikian pembimbingan RA1 kita pada kali ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Tetap semangat ya. Siap, Ya, Coach. izin saya live duluan. Ya.